Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan pasal 16 ayat 4a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, menjadi saksi Yesus dalam hidup. Orang bisa memberi kesaksian kalau dia mengalami atau melihat atau mendengar sendiri. Tanpa pengalaman itu sulitlah memberi kesaksian yang benar. Para murid diminta oleh Yesus untuk bersaksi. Apa yang menjadi dasar kesaksian mereka? Dasar kesaksian mereka adalah pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Hidup bersama dengan Yesus sungguh pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Pengalaman-pengalaman itu membekas dalam diri mereka. Kesaksian mereka juga dibantu oleh Roh kebenaran. Roh kebenaran itu keluar dari Bapa. Roh kebenaran sudah bersaksi tentang Yesus. Bersaksi berarti menyatakan dalam hidup kita keyakinan dan iman kita kepada Yesus yang mulia. Pengalaman akan kebaikan Tuhan itulah yang menjadi kesaksian kita. Tentu semua pengalaman itu mengalir dari iman kita yang mendalam kepada Yesus. Kita yang telah mengalami kebaikan Tuhan diminta untuk selalu siap menjadi saksinya. Sebab dunia membutuhkan kesaksian kita agar semakin banyak orang mengenal Yesus dan sekaligus menyadari kebaikan dan peran Allah dalam hidup sehari-hari, baik dalam pengalaman menyenangkan maupun pengalaman pahit kehidupan. Menghayati panggilan ini, kita pasti menghadapi aneka tantangan, hambatan, dan masalah, bahkan dikucilkan. Karena cukup banyak orang yang berpengaruh di dalam kehidupan bertindak menghancurkan lingkungan hidup. Namun sebagai saksi iman, kita harus menghadapi tantangan ini dan tetap bersemangat. Karena Roh Kudus akan menguatkan, memampukan, dan memberi kekuatan sehingga tidak perlu ragu dalam melangkah. Saudara-saudari yang terkasih, untuk menjadi saksi, kita tidak perlu takut. Karena Roh Kudus telah dicurahkan ke atas kita. Inilah yang memampukan kita untuk berani melangkah dan bersaksi. Tuhan tidak minta perbuatan yang besar dan hebat. Ia meminta kita menghidupi iman kita dengan setia. Marilah kita bersaksi di tengah dunia sekarang ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan.
Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.